Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Sungguh bersyukur kalau pada pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi. Sebelum memulai doa pagi ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, terima kasih untuk istirahat sepanjang malam yang boleh kami lalui. Pagi ini Tuhan memberikan anugerah kehidupan kepada kami untuk kami jalani. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami. Sebelum menjalani hidup hari ini, kami mohon Tuhan berkenan menuntun hidup kami dengan firman Tuhan. Tolonglah kami membuka hati untuk firman Tuhan yang akan kami renungkan. Kiranya Roh Kudus mengajar kami agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Kami mohon Tuhan juga menolong hamba-Mu dalam menguraikan firman Tuhan, agar firman Tuhan dapat diuraikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 52 bait 1 dan 2. Hai orang yang beriman, bersama saudari Asalia Fabiola. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebablah larut malam kelam bertambahlah. Hai jagalah dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa, kelak datang pelepas. Beri lampu terus bernyala dan tambah minyaknya. Janganlah putus asa, tetap bersiaplah. Pengawal di memandang ke masyrik, menanti datang fajar yang hilangkan pedih. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 24 ayat 43. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Maranatha. Sahabat Kristus yang setia, sedia payung sebelum hujan adalah ungkapan yang sudah sangat akrab di telinga kita. Ungkapan ini juga sebuah nasihat yang sangat baik agar kita bisa mengantisipasi bila ada musibah yang terjadi. Sebenarnya banyak orang yang sudah melakukannya, meskipun kadang ada orang yang tidak cermat dan teliti. Seperti misalnya kalau kita mau pergi, kita tidak lupa mengunci pintu, mematikan kompor,
supaya rumah kita tidak kebakaran atau rumah kita tidak kemasukan pencuri. Akan tetapi ada juga orang yang lupa mematikan kompor ketika pergi, sehingga rumahnya kebakaran. Sahabat, dalam kehidupan iman Kristen, kita juga selalu diingatkan dengan hal semacam ini, terutama pada masa Advent. Firman Tuhan yang tadi kita baca adalah salah satu peringatan bagi kita semua sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi dengan datangnya pencuri. Sahabat, tidak ada pencuri yang janjian dulu dengan pemilik rumah sebelum melakukan aksinya. Kalau janjian dulu, pasti pemilik rumah sudah akan menyiapkan pengamanan yang ketat, mengajak tetangga-tetangga berjaga-jaga, kalau perlu memanggil polisi. Sahabat, mengapa ilustrasi yang dipakai Tuhan Yesus adalah pencuri? Karena pencuri selalu datang mendadak, dan Tuhan Yesus hendak memberitahu kita semua bahwa Tuhan Yesus juga akan datang kembali secara mendadak. Baik kedatangan pada akhir dunia maupun kedatangan untuk setiap pribadi. Karena itu tidak heran kalau setiap saat ada orang yang tiba-tiba diambil hidupnya. Ada yang pada waktu tidur, ada yang pada waktu bekerja, atau pada kesempatan-kesempatan yang lain. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan peristiwa itu akan terjadi. Maka kita harus selalu sedia payung sebelum hujan, atau mempersiapkan diri sebelum Tuhan Yesus datang menjemput kita, atau sebelum tiba akhir dunia. Sahabat, payung seperti apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan? Yang pertama, dalami selalu firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, namun juga harus mengerti apa yang harus kita baca. Karena kalau kita hanya sekedar membaca dan tidak kita pahami, bagaimana kita bisa menuruti ajaran dan perintah Tuhan? Maka kita harus membaca, namun juga harus mendalaminya supaya kita bisa memahami apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Yang kedua, harus tetap tekun berdoa. Karena doa akan membuat iman kita terus hidup. Kata banyak orang, doa itu nafas hidup iman Kristen. Jadi kalau kita tidak berdoa, iman kita makin lama akan mati. Yang kedua, menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sahabat, firman Tuhan yang kita baca tidak akan bekerja apa-apa dalam hidup kita kalau kita tidak mentaati dan menjalankan dalam hidup kita sehari-hari. Firman Tuhan itu akan membangun iman kita. Dan karena iman kita akan diselamatkan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 1 ayat 16. Firman Tuhan itu akan menolong kita untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sahabat, itulah cara kita berjaga-jaga. Selagi masih ada waktu, mari kita berjaga-jaga agar bila sewaktu-waktu Tuhan datang, baik dalam peristiwa akhir dunia ataupun dalam peristiwa kedatangan untuk setiap pribadi, kita telah siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Kristus yang setia, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar selalu bisa berjaga-jaga dalam hidup iman kami. Kadangkala ada banyak godaan yang membuat kami tidak dapat berjaga-jaga. Karena itu tolonglah kami agar selalu mengarahkan hati hanya kepada Tuhan.
Ya Bapa, perkenankan kami berdoa bagi situasi dunia yang masih dilanda pandemi. Tolonglah agar seluruh pemerintah bangsa-bangsa dapat mengatasi pandemi dengan baik. Secara khusus untuk Indonesia, kiranya Tuhan menolong semua pasien COVID yang dalam perawatan di rumah sakit. Mohon Tuhan sembuhkan mereka semua. Tolonglah upaya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan vaksinasi. Kiranya seluruh masyarakat bisa segera divaksin. Demikian pula dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan PPKM. Kiranya melalui PPKM ini dapat membuat pandemi ini terkendali dengan baik. Ya Tuhan, mohon Tuhan memberkati pemerintah dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi di berbagai tempat. Kiranya masyarakat yang tertimpa bencana alam dapat segera tertolong. Bapa Sorgawi, kiranya Tuhan juga menolong umat-Mu yang sedang sakit dan yang lanjut usia. Mohon Tuhan sembuhkan yang sakit dan berikanlah kekuatan kepada yang lanjut usia. Limpahkanlah kasih-Mu kepada mereka semua agar mereka selalu bersukacita. Akhirnya kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami semua kesehatan yang baik, pekerjaan yang lancar, rezeki yang cukup, dan hati yang selalu bersukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.